Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat, 26 Mei 2023. Renungan didasarkan dari Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat 12 sampai dengan 14. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, pertolongan, dan kekuatan yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa. Kami menemukan pengharapan, dan kami menemukan juga Tuhan kesegaran dalam tubuh jiwa roh kami. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya Tuhan, menjadi topangan, menjadi kekuatan, dan menjadi arah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan Yesus oleh pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai dengan 14. Demikian sabda Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 26 Mei 2023 adalah Srawung. Kemarin saya baru mengikuti sosialisasi tentang bahaya narkoba yang diadakan oleh Kesbang Pol DIY kerjasama dengan Kelurahan Catur Tunggal. Salah satu pembicara berlatar belakang pendidikan psikologi. Psikolog ini mengatakan bahwa zaman sekarang anak-anak susah untuk srawung atau bergaul atau berteman atau membangun interaksi dan relasi dengan yang lain. Interaksinya atau relasinya biasanya justru di dunia maya. Misal balik game online. Tetapi membangun semangat perjumpaan untuk terbuka dengan yang lain jadi tidak gampang. Padahal dulu sebelum ada teknologi yang berkembang dengan pesat, di masa-masa Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, dan Saudara, hiburan yang sering kita nikmati adalah ketika bersama dengan yang lain. Bukan hanya mendengar dari radio, sandiwara radio, atau dari televisi. Tapi srawung atau berkumpul, berteman, di pos ronda, di angkringan, atau tempat-tempat manapun. Bahkan semua tempat bisa menjadi ajang untuk berjumpa dengan yang lain. Nonton sepak bola, atau nonton layar tancap, wayang, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi titik kritis untuk generasi berikutnya. Membangun keterbukaan untuk berjumpa dengan yang lain menjadi hal yang langka. Betul mereka bersekolah dan berjumpa dengan yang lain, tetapi interaksinya terbatas pada akhirnya. Bahkan kita saksikan anak atau cucu kita, interaksi dengan kita saja menjadi berjarak. Entah karena kita sendiri yang sibuk dengan
gadget atau barang-barang elektronik, khususnya HP, dan anak kita juga melakukan hal yang sama mencontoh kita. Sehingga perjumpaan di rumah pun tidak menjadi dekat. Tadi yang disebut dengan serawung, berkumpul, berteman, bergaul, bukan lagi menjadi model untuk saling menyapa, menerima, dan terbuka. Teks yang kita renungkan menjadi menarik. Berbicara tentang serawung. Yang menarik apa? Jika membaca di ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan. Jika membaca ayat 12, ada rasul-rasul dan kemudian bersama dengan para perempuan. Kita tahu bahwa para rasul adalah murid-murid yang dipilih oleh Tuhan. Biasanya mereka tentu menjadi bagian dari atau mewarisi tradisi Yahudi. Laki-laki menjadi yang utama dan perempuan dianggap subordinasi atau lebih rendah. Jika kita membaca di Injil Lukas pun ketika para perempuan mengatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit, Petrus dan murid yang lain menuduh bahwa apa yang diucapkan oleh para perempuan sebagai omong kosong untuk kesaksian yang dinyatakan. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ada titik balik di mana para rasul tidak lagi dalam kungkungan tradisi, budaya, atau warisan nilai yang biasa berkembang dalam masyarakat yang mensubordinasikan kaum perempuan. Mereka justru serawung, membangun keterbukaan, mau bergaul, mengubah cara pandang. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak lagi menganggap bahwa mereka adalah murid yang utama dan pertama. Tetapi mereka disebutkan menjadi bagian dari orang-orang percaya. Jika kita membaca di Kisah Para Rasul 2, ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tidak ada gap, tidak ada jarak, tidak ada yang memisahkan antara ini rasul atau murid-murid, ini para perempuan, ini orang-orang biasa. Semua berkumpul menjadi satu. Dalam semangat apa? Semangat untuk meyakini bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat. Kebersatuan mereka itulah yang memampukan mereka. Bukan hanya sekedar duduk bersama. Tetapi apa? Pada iman yang sama. Bahwa tidak ada batas lagi antara kaum laki-laki perempuan. Mereka telah menyatu. Tidak ada lagi yang dianggap lebih rendah. Semua setara, sederajat. Para rasul membuka diri dengan serawung. Para perempuan juga tidak minder dengan terbuka atau serawung itu sendiri. Sehingga hasilnya, disebutkan tadi di ayat 14, mereka semua menjadi satu. Secara bersama-sama, tanpa mereka kemudian saling mengambil jarak. Pesan apa yang kita terima? Yang pertama, dalam kehidupan kita bersama, serawung juga penting. Kenapa 15 tahun, sejak tahun 2008 saya ditetapkan menjadi calon pendeta di GKJ Sarimulyo, saya tidak pernah mengambil cuti di waktu Lebaran. Sebenarnya saya juga punya saudara-saudara yang Muslim. Saya bisa kemudian bersama-sama dengan saudara saya, kemudian halal bihalal, silaturahmi, dan lain sebagainya. Tapi yang saya lakukan adalah tetap bersama dan tetap ada di gereja. Yang saya lakukan semata-mata adalah menjaga kehidupan bersama dengan masyarakat.
Karena biasanya sebelum Idul Fitri dan setelah Idul Fitri, gereja bersama dengan masyarakat melakukan ronda. Itulah alasan kenapa 15 tahun saya tidak pernah mengambil cuti. Memang dalam rangka Serawung menjaga silaturahmi dan terlebih adalah menjaga kesaksian bahwa kehadiran gereja sangat penting. Bahwa kehadiran kita menjadi sangat berharga dan berguna. Konsistensi sekalipun itu dianggap kecil, itu akan menjadi besar. Sehingga paling tidak memelihara kehidupan kita bersama dengan yang lain. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus membuka diri. Tidak boleh kemudian menahan diri. Dengan Serawung mulai dari mana? Dengan pasangan hidup, dengan anak-anak dengan orang tua. Ada waktu-waktu berpuasa tidak menggunakan HP. Mengajak bercerita, saling mendengarkan, dan berkumpul bersama. Mungkin di antara kita telah kehilangan waktu makan bersama, berdoa bersama, berdiskusi bersama, bercanda bersama, nonton film bersama, keangkringan bersama, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ada kerenggangan, jarak, tidak ada kehangatan. Bahkan inilah yang menjadi sumber munculnya prasangka, membangun kehidupan yang kemudian tidak menjadi lekat dan dekat. Untuk itulah, mari kita membebaskan diri dari apapun yang menghambat kita untuk bisa terbuka. Dimulai dari keluarga kita. Kita kenali kembali, kita pulihkan kembali apa-apa yang bisa menjadi berkat untuk kita bersama-sama. Dengan pasangan hidup, dengan anak dengan orang tua, dengan saudara, dan sebagainya. Termasuk dalam kehidupan bergereja. Kita akui bahwa di beberapa gereja justru ada gap. Ada kelompok. Kelompok ini tidak saling terhubung, bahkan biasanya saling berlomba. Ini juga tidak baik. Maka Serawung berarti membuka keterbukaan dengan siapa saja. Jangan kemudian berkumpulnya kita di gereja hanya urusan untuk berpolitik saja. Hal-hal yang tidak berguna sesungguhnya. Tetapi yang kita upayakan persis seperti di teks yang kita renungkan. Kita berkumpul untuk sehati. Kita berkumpul untuk berdoa. Kita berkumpul untuk meneguhkan keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Serawung berarti membebaskan diri tadi dari setiap sudut pandang apapun yang merendahkan yang lain. Sudut pandang untuk meniadakan yang lain. Serawung berarti apa? Membangun interaksi dan relasi dengan yang lain. Tujuannya bukan untuk ketidakbaikan atau kejahatan, tetapi kebaikan itu sendiri. Saya ulangi kembali di ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Maka lakukanlah itu dalam kehidupan keluarga kita. Kehidupan bergereja. Gereja bukan hanya sekedar berkumpul untuk ini dan itu, hanya sekedar rapat saja, atau latihan ini dan itu. Tapi mari hidupkan gereja di tempat untuk berdoa bersama-sama. Jangan biarkan gereja ramai, tetapi spiritualitasnya menjadi sunyi. Sunyi dalam artian kering. Tapi biarlah kehidupan bersama yang kita bangun adalah kehidupan untuk menumbuhkan spiritualitas kita. Sehingga serawungnya kita dengan yang lain tidak ngerasani, tetapi saling membangun, saling berbagi, dan lebih saling menerima. Dan sebagai penutup, tema Serawung. Kembali di ayat ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan
Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Ini adalah orang-orang pilihan. Kita juga adalah orang-orang pilihan. Persis di ayat 14 juga para perempuan juga orang-orang pilihan. Jika kita menganggap diri kita orang-orang pilihan, maka jangan eksklusifkan diri kita. Justru ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, yang kita lakukan adalah menunjukkan diri kita sebagai saksi. Supaya menjadi saksi berarti apa? Serawung. Membangun keterbukaan, penghargaan, penerimaan. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Untuk apa? Membangun kedekatan. Untuk memulihkan semuanya, untuk berinteraksi dan berelasi. Termasuk untuk bersama-sama membangun kehidupan di dalam doa. Sehati bertekun secara bersama-sama untuk terus hidup mengikut Dia yang telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami kiranya mampu untuk serawung, membangun keterbukaan, membangun relasi dan interaksi dengan yang lain. Dimulai dari keluarga kami masing-masing. Maka biarlah serawung ini menjadi berkat untuk kami, untuk bisa saling menghargai, menerima, menghormati, bahkan membukakan sudut pandang kami untuk mengarahkan diri kami bersama-sama, bertekun dan sehati, hanya untuk memuliakan dan mengikut-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu telah dinyatakan kepada kami. Maka kebenaran dan keselamatan-Mu juga hadir di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Khususnya atas diri Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntari, Ibu Maria Tanan Lapu, Bapak Sahrun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto. Demikian juga atas kehidupan Bapak Yuwono, mertua dari Bapak Iskak Puja Esa. Demikian juga Ibu Susilowati, istri dari Bapak Diki, wilayah 5. Dan juga Ibu Rita, warga GKI Marta Direja, Purwokerto. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan keselamatan-Mu menyatakan pemulihan, menyatakan kesegaran dan kekuatan atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, Kau hadir juga atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini, memberikan kekuatan, memberikan damai, berkat, dan cinta-Mu merengkuh dari setiap kehidupan mereka. Berkati seluruh keluarga ya Tuhan, yang mendampingi mereka. Berikan juga damai sejahtera, kekuatan, kesabaran, dan berkat-Mu melimpah atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami semuanya. Kami percaya Engkau menolong, menguatkan, menghiburkan, bahkan Engkau Tuhan senantiasa hadirkan berkat yang penuh kepada kami semuanya. Kami yang rindu Tuhan, pemulihan dalam rumah tangga kami yang rindu mendapatkan pekerjaan, sekolah, dan juga peningkatan ekonomi dalam rumah tangga kami percaya Tuhan Engkau menolong kami. Demikian juga jika di antara kami ada yang sakit, yang lemah, putus asa, dan terbeban, kami yakin Tuhan Engkau mengangkat dan menolong kami melalui berkat dan kuasa-Mu. Demikian juga untuk anak-anak kami Tuhan yang hendak melanjutkan pada jenjang lebih tinggi, berkati mereka dan tolonglah mereka. Kami yakin sempurnalah kasih-Mu Tuhan, memberkati dari setiap perjuangan mereka.
termasuk juga kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan yang juga hendak menyiapkan ujian akhir semester. Berkati mereka, tolonglah mereka Tuhan dalam segala persiapan mereka. Memberikan kekuatan, kesehatan, dan memberkati seluruh orang tua yang mendampingi. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin berkat-Mu, kasih dan kemurahan-Mu terjadi Tuhan atas seluruh kehidupan kami bersama di gereja-Mu ini Tuhan. Kami yakin kasih dan keselamatan-Mu berkarya kini dan selamanya. Kami yakin juga Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia oleh rahmat, kasih, dan kesempurnaan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Kami yakin Tuhan, menurut cara waktu dan kehendak-Mu, perangan antara Rusia dan Ukraina akan berakhir. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.